Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukur walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Ketua Masjid dan seluruh jajaran pengurus masjid, masjid apa nama itu? Darul Aman, Masjid Paripurna Darul Aman. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para tokoh ibu-ibu, pemuda, jemaah Masjid Darul Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, saya berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah mendapat kehormatan pada malam ini untuk memberikan atau duduk di tengah Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Darul Aman yang mulia, untuk memberikan pencerahan dalam sebuah acara halal yang kita sebut dengan halal bihalal. Yang membuat saya berbahagia karena pertemuan kita di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah. Rasulullah SAW ditanya, Ma ahabbul buqa'i ilallah ya Rasulullah. Apa tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, masajiduha, yaitu masjid. Inilah tempat yang paling dicintai Allah. Tanah tempat yang dicintai Allah, pertama Mekah. Yang kedua Madinah. Yang ketiga seluruh tempat yang di situ lokasi masjid. Maka itulah tempat yang paling mulia. Kedua, kita juga Bapak Ibu sekalian duduk bersama dalam acara untuk memantapkan apa yang telah kita lakukan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana pada malam hari ini kita sebut acara ini, memang acara ini kalau penamaannya, Bapak Ibu, ini khusus domestik Indonesia ini. Karena tak ada acara halal bihalal yang namanya halal bihalal itu di luar negeri, tak ada. Saya 15 tahun di Saudi, tidak ada acara halal bihalal itu. Saya di mana-mana, tapi ini memang produk kita Indonesia. Tapi mohon maaf, kalau boleh diistilahkan, ini produk termasuk budaya, ya, budaya dalam memantapkan, mengisi nilai-nilai agama oleh bangsa kita. Dan ini adalah hal yang sangat positif. Maka saya ingin menguraikan sedikit substansi halal bihalal ini, kita hubungkan dengan Ramadan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa kita melaksanakan halal bihalal? Pertama sekali adalah untuk memantapkan nilai-nilai Ramadan kita. Halal bihalal ini salah satunya adalah untuk mengamalkan yang namanya konsep bergembira di dalam agama kita. Di kita ini kan diatur oleh agama semua yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Sampai bagaimana kita bergembira, itu diatur oleh agama. Kalau kita melihat konsep bergembira, pertama sekali apa yang perlu kita gembirakan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Itulah yang pertama yang kita gembirakan. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, qul bi fadlillahi, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karena rahmat dan karunia Allah itu jauh lebih baik daripada dunia yang telah mereka kumpulkan. Apa itu karunia dan rahmat Allah? Karunia Allah itu dalam menurut ahli tafsir adalah Al-Quran. Rahmat Allah itu apa yang dimaksud? Yaitu Islam. Jadi dengan adanya Al-Quran di hadapan kita dan dengan adanya kita mengamalkan Islam ini, itulah puncak kegembiraan hidup kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu. Kata Allah di sini, lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Maka pertama, kita kemarin masuk Ramadan, bergembira enggak? Semua kita bergembira, bahagia masuk Ramadan. Tapi saya mau tanya, kalau ada Bapak Ibu mendapat rezeki duit, umpamanya dapat 500 juta, kemudian dapat kesempatan masuk bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Sekarang mana yang lebih tinggi kegembiraan kita? Dapat uang 500 juta atau lebih gembira kita dengan memasuki Ramadan? Mana yang lebih gembira? Kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya ini. Dikasih uang 1 miliar, dapat 1 miliar. Kemudian diberi kesempatan Allah memasuki Ramadan. Kemudian kita melaksanakan puasa. Mana yang lebih tinggi kegembiraan? Dapat 1 miliar atau kegembiraan memasuki Ramadan? Semuanya gembira, tapi mana yang lebih gitu? Kan itu tidak benar. Karena uang itu juga rezeki Allah. Kesempatan itu juga nikmat Allah. Kesempatan yang Allah berikan Ramadan itu. Maka itu sebab Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Bahwa ketika kita bisa mengamalkan perintah-perintahnya, melaksanakan ajaran-ajaran agama, itu Bapak Ibu sekalian jauh lebih tinggi kegembiraannya daripada apa? Daripada dunia dan seisi yang kita dapatkan. Maka semua kita ketika Ramadan kemarin menyambut dengan gembira. Kita buat acara namanya Marhaban ya Ramadan. Di kegembiraan kita itu kapan? Ketika kita bisa melaksanakan Bapak Ibu sekalian perintah agama ini. Saya Bapak Ibu ya, bersyukur kita jadi orang beriman. Bersyukur kita menjadi umat Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu kebahagiaannya itu letaknya di dalam agamanya. Coba Bapak Ibu, bahagia enggak? Subuh-subuh bangun pagi-pagi, bangun sholat subuh berjamaah. Coba pulang keluar dari subuh berjamaah itu lapang dada, ya kan? Bahagia rasanya. Itu setiap hari itu. Kemudian coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca Quran 1 juz sehari, senang rasanya. Tapi coba, udah tua, terasa tidak pernah baca Quran. Ya Allah, sedih rasanya. Tapi coba, udah tua, tapi setiap hari baca Quran. Bahagia Pak. Tiba Ramadan, bahagia kita menyambut Ramadan. Padahal lapar, haus yang kita akan hadapi dan menjaga larangan puasa semuanya, tapi kita sambut dengan bahagia. Maka ketika kita sahur, kita bahagia. Kita bisa menahan diri, menjelang nanti terbenam matahari kita bahagia. Ketika kita berbuka kita bahagia. Berangkat sama-sama, sholat berjamaah bahagia. Tarawih bahagia. Semuanya bahagia. Tiba di Idul Fitri juga bahagia dilengkapi kebahagiaan kita. Terus sebabnya kita umat Islam ini tidak perlu cari kebahagiaan jalan-jalan kemana-mana Pak. Kenapa? Kita bahagia dengan sholat kita. Saya pergi ke Eropa, pernah saya ke Australia, saya pernah juga keliling dari Prancis sampai ke Italia. Kasian orang-orang yang tak beragama itu Bapak Ibu ya, tak ada kebahagiaan. Itulah mereka itu selalu nabung duit. Asal ada gaji sekian persen tabung. Tabung untuk apa? Tabung untuk jalan-jalan, jalan ke sini, jalan ke sana. Cari kegembiraan Pak.
mereka bisa bahagia? Bangun tidur pergi kerja, pulang kerja nanti pergi ke karaoke, mabuk-mabuk apa, pulang itu terus. Kita Bapak Ibu salat bahagia. Rasulullah SAW sampai dia mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan puncak kebahagiaanku di dalam salat. Maka Aisyah pernah menceritakan bagaimana puncak kebahagiaan Rasulullah SAW. Jadi apa kata Aisyah menceritakan? Saya satu malam sudah satu selimut dengan Rasulullah. Setelah itu apa? Tiba-tiba Rasulullah bangkit. Aisyah, izinkan aku salat. Apa jawaban Aisyah kepada Rasulullah? Ya Aisyah, izinkan aku salat ya Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, silakan, aku sangat bahagia melihatmu melaksanakan sesuatu yang membuatmu sangat bahagia. Jadi kalau Aisyah ditanya, kapan Rasulullah itu saat paling bahagianya dalam hidup ini? Maka jawabannya adalah ketika Rasulullah salat dan bermunajat dengan Allah. Itulah puncak kebahagiaannya. Kira-kira ibu-ibu kalau saya tanya, ibu kan yang punya suami, Bu, ibu kan tahu suami ibu, di mana puncak kebahagiaan suami ibu yang ibu ketahui? Kapan dia paling bahagia? Kira-kira ibu jawabannya apa? Ibu-ibu paham ibu pertanyaan enggak? Ibu-ibu ditanya, yang punya suami, ibu kan tahu suami, kapan suami ibu merasa paling bahagia, saat apa? Kira-kira ibu di sini semuanya menjawab saat dia sholat, ya enggak? Ayolah enggak? La ilaha illallah, Rasulullah Bapak Ibu gitulah. Maka ketika azan berkumandang, ketika mau waktu sholat, Rasulullah bilang sama Bilal, apa kata kepada Bilal? Bukan dia bilang, hai Bilal azan, tidak begitu bahasanya. Maka azan itu Pak membahagiakan. Oleh karena itu azan itu di zaman Rasulullah, Bilal itu azan bukan dalam masjid. Karena dulu nggak ada mic. Maka sengaja diminta oleh Rasulullah sebuah rumah yang tinggi. Di situ minta izin Rasulullah di samping Masjid Nabawi itu. Supaya setiap mau menjelang waktu salat dan mengumandangkan azan, Bilal diizinkan naik tinggi. Kemudian Bilal itu dipilih Rasulullah menjadi tukang azan. Kenapa? Padahal sebenarnya bukan Bilal yang paling berhak. Karena ketika azan itu Bapak Ibu disyariatkan, itu adalah lewat mimpi seorang sahabat. Seorang sahabat mimpi dia lepas azan itu. Kenapa? Karena ketika diwajibkan 5 waktu salat, sahabat meminta, ya Rasulullah, tolong berikan kepada kami tanda bagaimana kami menunjukkan waktu salat masuk. Diajak Rasulullah musyawarah sahabat semua. Kalau gitu usul kalian apa? Ada yang mengatakan kita naikkan api supaya apa? Kalau sudah naik api nanti berarti waktu salat masuk. Kata Rasulullah tidak, api itu simbol agama Majusi. Bagaimana kalau kita buat lonceng Rasulullah? Kita bunyikan lonceng. Apa kata Rasulullah? Jangan, itu adalah simbol ibadah orang Nasrani. Kemudian apa lagi? Trompet ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita trompet? Jangan, itu adalah simbol agama Yahudi. Maka kalau orang Yahudi sambil membunyi-bunyikan trompet Bapak Ibu. Akhirnya apa? Terdiam semuanya. Datang sahabat. Saya bermimpi ya Rasulullah, bahwa untuk menunjukkan waktu sholat itu ada panggilan azan. Dibacakanlah oleh sahabat itu. Sudah dibacakan, inilah lapas azan yang kita inginkan. Ini yang dikumandangkan. Tapi Rasulullah tidak tunjuk sahabat yang bermimpi itu. Ditunjuknya Bilal. Kenapa? Karena yang bermimpi ini suaranya tidak bagus. Karena azan ini perlu dipilih suara yang terbagus, yang tinggi suaranya, merdu suaranya, panjang napasnya, sehingga apa? Lafaz azan itu indah didengar dan dia menyentuh kalbu semua orang mendengar. Itu tuh. Maka azan itu kalau bisa diperdengarkan, maka semakin jauh diperdengarkan azan itu, maka dia semakin afdal. Maka mic-nya perlu ditambah untuk azan saja. Ya. Jadi sepanjang
Kenapa Bapak Ibu? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketika menyuruh Bilal untuk azan, bukan dia bahasanya apa? Bilal, azan kamu. Tidak begitu. Apa bahasanya Bapak Ibu? Arihna bis salati ya Bilal. Bahagiakan kami dengan salat ya Bilal. Berarti panggilan azan itu adalah membahagiakan jiwa setiap orang beriman. Maka Rasulullah tunggu itu saat-saat itu. Jadi Bapak Ibu, itulah bahagia orang beriman itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apapun lakukan orang beriman, di situ kebahagiaannya. Maka kita tak perlu jalan-jalan kemana-mana lagi mencari kebahagiaan. Karena setiap hari bahagia. Dan diperbaharui kebahagiaan kita itu Bapak Ibu. Apalagi kebahagiaan ini ini halal bihalal ini memantapkan kebahagiaan kita juga lagi. Kemarin Idul Fitri Bapak Ibu sekalian. Jadi konsepnya bahagia itu pertama, apa yang kita bahagiakan? Ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika larangan-larangan Allah jauh daripada kehidupan kita. Ketika itu kita bahagia. Bagaimana kita bahagia? Kalau kita lihat di mana-mana narkoba, di mana-mana berjudi, di mana-mana tempat mesum. Bahagia kita? Tidak. Tetapi kalau kita lihat masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Allahu Akbar. Ini kalau sempat tidak muat dari masjid, semua kita bahagia. Maka kemarin Bapak Ibu di dalam setiap hari kita bahagia. Pertemuan ini membahagiakan. Maka setiap hari 5 kali sehari semalam kita suruh berjamaah. Maka berjamaah itu menguatkan hati dan jiwa kita. Coba Bapak Ibu kalau bermenung aja di kamar sendiri. Sedih, setan masuk. Tapi coba masuk berjamaah. Allahu Akbar. Jiwa kita kuat dan bahagia. Ini terapi yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian setiap Jumat disuruh kita bertemu dalam skop yang lebih setiap sekali seminggu. Masya Allah bahagia kita dengan Jumat. Setelah itu setiap 2 kali setahun kita disuruh berkumpul dalam bentuk yang lebih banyak. Maka jumhur ulama mengatakan dianjurkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu di lapangan. Kemudian disuruh hadir semuanya. Anak gadis yang haid, yang nifas, anak-anak, semuanya hadir untuk memperlihatkan, untuk menguatkan jiwa kita. Maka kalau di lapangan itu besar dan banyak umat Islam. Tapi kalau kita laksanakan di musalla Idul Fitri 3 sab, 2 sab, tidak rasa hari raya. Tidak ada rasa hari rayanya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Begitulah Islam mengajarkan kita bahwa syariat Islam itu hakikatnya adalah untuk membahagiakan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini. Siapa yang Allah berikan taufik kepada dia untuk selalu baca Al-Quran. Ya. Bapak Ibu coba lihat. Ini hadis ini. Siapa yang Allah berikan taufik. Allah mudahkan hatinya. Allah gerakkan hatinya untuk selalu baca Al-Quran. Kemudian Allah berikan dia taufik untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Lalu orang ini masih merasa gelisah dalam hidupnya. Masih saja merasa miskin dalam hidupnya. Orang seperti ini kata Rasulullah akan Allah buat gelisah dia sampai mati. Allah akan buat miskin hatinya sampai mati. Kenapa? Karena dengan dia bisa baca Quran dan mengamalkan syariat ini cukup kebahagiaan bagi dia. Dan bahkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi Bapak Ibu, Ustaz menjelaskan kepada kita 2 rakaat solat fajar saja. Barang siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? Itu lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat. Allahu Akbar. Itu kurang kaya Bapak Ibu lagi itu. Jadi kalau jadi kaya Bapak Ibu, 2 rakaat fajar jangan ditinggalkan. Ya Allah lega, saya hari ini telah mendapatkan kekayaan lebih daripada dunia dan seisinya. Cuma dengan 2 rakaat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ya, orang Islam tak perlu jadi gelisah. Maka itu Bapak Ibu ya, ketika Idul Fitri, kegembiraan kita dengan agama ini tidak boleh dikurangi dan dihalang oleh apapun dalam masalah dunia ini. Maka jangan sampai kebahagiaan Idul Fitri kita berkurang kena gara-gara apa? Langkah minyak goreng. Itu tidak boleh itu. Karena minyak goreng sehingga Idul Fitri hari tahun ini kurang
Itu silap kita itu namanya. Umpamanya solar susah, jangan sampai membuat kegembiraan Idul Fitri kita berkurang. Maka dunia ini tidak boleh Bapak Ibu mengurangi kebahagiaan kita selama kita bisa melaksanakan perintah Allah. Itulah intinya kehidupan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu pertama. Jadi apa yang kita gembirakan? Yang membuat kita bahagia karena kita bisa melaksanakan perintah Allah. Kemudian apa? Kenapa kita bisa melaksanakan? Allah berikan nikmat kita. Pertama, Allah berikan kita kesempatan dan peluang. Banyak saudara-saudara kita kepengen menikmati, tapi Allah tak beri peluang. Maka alhamdulillah tahun ini kita bisa menikmati Ramadan 1443 Hijriah, Bapak Ibu. Banyak saudara-saudara kita tahun yang lalu masih bersama kita di masjid ini, masih Ramadan bersama kita, tapi Ramadan setahun ini tak kelihatan lagi. Kemana mereka? La ilaha illallah. Ada enggak di jemaah masjid ini? Ramadan tahun lalu masih ikut bersama kita. Ramadan tahun ini enggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, banyak sekali. Ada yang di bawah umur kita, ada yang seumur dengan kita, ada yang lebih tua dari kita, ada pemilik keluarga dekat kita, mungkin orang tua kita. La ilaha illallah. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Ramadan kemarin datang, setelah itu dia pergi. Jadi bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadan meninggalkan kita. Tapi insya Allah tahun depan Ramadan akan datang lagi. Cuman pertanyaan beratnya Bapak Ibu, ketika dia datang tahun yang akan datang, kita masih ada di atas bumi ini atau sudah? Itu jadi pertanyaan. Maka kalau kita lihat wajah-wajah ini, ya Allah, tapi saya lihat ini wajah-wajah panjang umur semua insyaallah. La ilaha illallah. Tapi kan siapa yang tahu ajal kan? Ajal bukan karena Bapak Ibu tua, mati enggak. Banyak orang yang tua, enggak. Bukan karena sakit Bapak Ibu. Saya banyak sekali teman-teman saya ini sehat-sehat, saya meninggal, saya pergi, saya wafat. Ada sedang jadi imam, meninggal. Ada sedang bermain, meninggal. Ada sedang makan, meninggal. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, kita diberi peluang oleh Allah kesempatan. Setelah diberikan peluang waktu, diberikan pula kesehatan. Kemudian Bapak Ibu diberikan pula taufik, diberikan pula hidayah, dan Allah berikan pula kemudahan. Apalagi Bapak Ibu, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita? La ilaha illallah. Maka Allah berulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi? Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati agama ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri mengajarkan kepada kita cara bergembira. Maka bagaimana kita bergembira, mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan kita. Tidak boleh sembarangan. Maka kita Bapak Ibu jangan mencontoh-contoh umat-umat lain dalam mengantarkan kegembiraan. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Maka Rasulullah mentashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum itu termasuk golongan mereka. Kalau mereka bergembira, berjoget-joget, bermusik-musik, apa semuanya kan. Kalau kita bergembira, selesai kita puasa, dan kita semuanya bahagia dengan puasa itu, lalu apa yang pertama? Maka pas terbenam matahari, di terakhir Ramadan itu, langsung kita mengangkat, ya Allah, nasyid kita, nyanyi-nyanyian kita, pertanda kebahagiaan dan kegembiraan kita. Apa nyanyian kita? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kumandangkan. Itu adalah sebagai Bapak Ibu ungkapan rasa gembira. Ini bukan berjoget-joget, bukan bernyanyi-nyanyi macam-macam. Tetapi kegembiraan kita itu kita ungkapkan dengan memuji Allah dengan takbiran. Takbir, tahmid, tahlil. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegembiraan kita setelah itu diajarkan bagaimana cara bergembira. Kamu jangan bergembira sendiri. Kamu harus kegembiraan kamu baru disempurnakan dengan menggembirakan saudara-saudaramu. Maka terbenam matahari pada akhir Ramadan, diwajibkan kita bayar zakat fitrah.
Itu adalah cara bergembira. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak dapat duit banyak sekali, dapat duit 5 miliar, disimpan saja. Istri nggak dikasih tahu, saudara. Jadi sendiri aja yang tahu. Bahagia nggak kira-kira? Jadi Bapak Ibu, kalau bergembira itu jangan sendiri. Baru sempurna bahagia kita apabila kita berbagi. Apalagi berbagi dengan orang-orang yang kurang bahagia. Kita beri dia, setelah itu Bapak Ibu, dengan kita beri Bapak Ibu sekalian, dia bahagia. Masya Allah. Bapak Ibu kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kita itu puncak kebahagiaan kita melihat orang bahagia karena pemberian kita. Maka orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, yang kurang bahagia selama ini, lalu kita berikan dia zakat fitrah, kita, ya Allah, wajahnya langsung ceria. Kita bantu mereka, langsung ceria. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara bergembira kita, bahagiakan orang lain. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, apalagi cara bahagia kita? Kebahagiaan kita menyiapkan makanan. Makan sama-sama, memberikan makanan kepada semua orang, menghormati, kemudian memberi, menjamu. Maka menjamu itu adalah Bapak Ibu, salah satu bentuk ungkapan kebahagiaan orang-orang yang beriman. Maka ketika dia bahagia, dia kasih makan orang lain. Maka coba lihat, semiskin apapun orang di hari raya Idul Fitri, ada yang tidak menyediakan kue di rumahnya, ada yang tidak menyediakan lontong. Malah Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak-Bapak berikan seluruh kartu ATM-nya kepada istrinya. Beli apa saja, bahkan diberikan nomor PIN-nya. Macam-macam yang dibuat untuk persiapan hari raya. Setelah itu untuk apa dibeli semuanya, dan mungkin uangnya sudah tidak terkira, berapa kuenya, berapa semuanya. Untuk apa? Untuk diberikan hidangan kepada sesama. Maka coba lihat ibu-ibu, setelah kemarin masak macam-macam buat kue, sampai sekarang masih ada kue itu. Kalau datang orang masuk ke rumah kita, maka semakin banyak orang memakan makanan yang kita buat, kita semakin bahagia. Semakin banyak orang mengunjungi. Maka kalau orang pada makan lontong yang kita bapak-bapak buat, kue semuanya, mereka kunjungi rumah kita. Setelah mereka keluar, kita ucapkan terima kasih kita. Terima kasih sudah dimakan. Kan ada Bapak Ibu kan, tiba di pintu rumah ketika mereka keluar, ditunggu pintu rumah minta bayar. Ada? Tak ada minta bayar satupun. Semuanya malah berterima kasih dikunjungi. Bahagia dikunjungi. Tidak cukup itu saja. Karena ada pula salam tempel. Namanya dikasih pula THR. La ilaha illallah. Baiknya orang Islam ini. Kalau sempat tiap hari sepanjang tahun begini, kira-kira gimana? Semua rumah buka. Disediakan makan. Siapa yang makan sila? Dan semuanya bahagia. Oh sempat begitu Bapak Ibu. Sepanjang tahun ada umat Islam susah. Idul Fitri mengajarkan kepada kita. Karena bahagia kita dengan memberi. Bapak Ibu sekalian. Setelah itu. Besoknya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahwa kebahagiaan kita diungkapkan dengan sujud kita kepada Allah. Maka ada namanya sujud khusus untuk bahagia. Namanya sujud syukur. Maka sholat Idul Fitri itu ada khas. Ada di situ takbiran. 2 rakaat tapi ada takbiran Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah sebagai rasa bahagia dan rasa syukur kita atas nikmat Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian. Kemudian halal bihalal ini juga yang lebih penting Bapak Ibu adalah untuk memantapkan makna Ramadan itu sendiri. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tak akan sempurna kebahagiaan kita Bapak Ibu kalau kita tidak membersihkan diri. Pertama sekali dalam hubungan kita dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu, kebahagiaan kita membersihkan diri dengan dalam hubungan kita sesama manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka bahagialah orang yang selalu membersihkan dirinya, dan celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya, mengotori dirinya. Maka halal bihalal ini kita tidak sempat Bapak Ibu sekalian berkunjung ke setiap rumah, tetapi dengan berkumpul seperti ini, maka di sini kita menyelesaikan
apa-apa hubungan antara sesama kita. Masalah hak, kemudian masalah kezaliman, kemudian masalah dosa-dosa, kesalahan antara sesama kita. Kenapa Bapak Ibu? Kesalahan yang berat itu memang kesalahan antara sesama manusia. Kalau kesalahan kepada Allah, dosa kepada Allah, cukup dengan tobat, dan itu tobat nasuha. Tapi kalau salah dengan sama manusia, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Namun kita bahagia sekali Bapak Ibu, dan saya ingin mengingatkan ini kepada kita bersama. Maka orang beriman ini Bapak Ibu, ceria hidupnya selalu, senyum. Walaupun dosa kepada sesama itu banyak. Banyak kita menggunjing orang, memfitnah orang, makan hak orang. Macam-macam lah Bapak Ibu. Sebenarnya berat itu, dosa-dosa kepada sama manusia. Karena kita harus minta izin sama dia. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, coba Rasulullah membayangkan kepada kita. Coba apa bayangan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sahabatku, tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Jadi ada kita ini disebut oleh Rasulullah bangkrut, Pak. Maka sahabat mengatakan, yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang dia punya modal perniagaan, setelah itu modal-modalnya ludes, habis seluruh hartanya, bangkrut, tinggal utang lagi. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang bangkrut itu adalah orang yang besok di mahkamah Allah datang dengan segunung kebaikan. Setelah dihisap, rupanya banyak masalahnya dengan sesama. Ini digunjingnya, ini dipitnahnya, ini ditipunya, ini dizoliminya, ini. Maka apa? Ketika di mahkamah Allah, bagaimana cara penyelesaian oleh Allah? Maka orang-orang yang pernah kita gunjing, maka kebaikan-kebaikan kita dibayarkan, diberikan kepada dia. Maka yang segunung tadi karena terlalu banyak memfitnah, menggunjing orang, habis semuanya, bangkrut. Tapi masih sisa juga yang nuntut lagi. Masih sisa lagi dosa manusia. Gimana? Dosa orang-orang yang menumpuk kepada orang-orang yang pernah kita gunjing. Dosanya itu Bapak Ibu sekali menumpuk kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu kan kondisinya, capek kita beribadah, mengumpulkan pahala amal soleh, ujung-ujungnya untuk orang kita jadi bangkrut. Tapi ada ajaran puasa Ramadan ini yang membahagiakan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu sekalian, itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka di sini Bapak Ibu, halal bihalal ini menyempurnakan dan membuktikan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Maka saya menjelaskan salah satu hikmah yang paling luar biasa dalam melaksanakan acara halal bihalal ini untuk membuktikan bahwa kita semuanya adalah orang bertakwa. Karena tujuan khusus Ramadan itu dengan segala ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, ujungnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sekarang Bapak Ibu, sudahkah semua kita bertakwa atau belum? Maka saya yakin insya Allah setelah Ramadan, satu bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah, di outbound kita, supaya kita lahir manusia-manusia yang bertakwa. Bapak Ibu, kalau semua kita bertakwa, la ilaha illallah, luar biasa. Maka kalau pertanyaannya, kenapa Allah suruh kita puasa Pak? Dan supaya kita bertakwa. Sebenarnya siapa yang berkepentingan supaya kita semua ini bertakwa? Seorang suami. Siapa yang berkepentingan istrinya bertakwa? Kemudian istri, suami, orang tua, anak, anak orang tua, kemudian pemimpin, rakyat kepada pemimpin. Siapa sebenarnya? Apakah Allah yang berkepentingan kita ini menjadi orang bertakwa? Apakah Rasulullah yang paling berkepentingan supaya kita jadi orang bertakwa? Pak, Bapak, Ibu, Allah tidak berkepentingan dengan ketakwaan. Ketakwaan itu sendiri adalah untuk kepentingan kita bersama. Jadi yang berkepentingan saya, Bapak, Ibu, supaya semua kita ini orang-orang bertakwa. Maka di dalam rumah tangga, suami mendapatkan istrinya bertakwa. Istri mendapatkan suaminya bertakwa.
Istri, suami mendapatkan anak-anaknya bertakwa. Kita mendapatkan tetangga-tetangga bertakwa. Kemudian penjual-penjual di pasar bertakwa. Pak RT bertakwa, pengurus masjid bertakwa, Pak RW bertakwa, Pak Lurah bertakwa, Pak Camat bertakwa, Bupati Wali Kota bertakwa, sampai Presiden bertakwa, dan rakyat semuanya bertakwa. Kira-kira kalau semuanya bertakwa, bagaimana negara ini kira-kira? Hah? La ilaha illallah. RT kalau bertakwa, bahagialah semua rakyatnya. Pak Lurah kalau bertakwa, Pak, satu kelurahan bahagia. Karena orang bertakwa tak mungkin nipu. Saya akan ungkapkan kepada Bapak apa sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah. Kalau sifat ini ada dalam sisi seorang, bahagia kita semuanya, Pak. Di dunia kita beruntung. Akhirat kita bahagia, surga yang menunggu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu bertakwa? Karena surga hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang bertakwa. Tidak ada untuk orang tidak bertakwa. Maka Bapak Ibu kalau baca Al-Quran itu dari awal, itu surga itu hanya untuk orang bertakwa itu. Salah satunya apa? Ayat yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba kamu untuk meraih keampunan dari Tuhanmu. Kemudian berlomba kamu untuk mendapatkan surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Keampunan dan surga itu hanya Allah berikan. Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Apa sifat orang bertakwa itu Bapak Ibu? Dengarkan. Ada 5 sifat yang Allah sebutkan. Kalau 5 sifat ini Pak ada dalam diri istri, dalam diri suami, dalam diri anak, dalam diri saudara, dalam diri tetangga, dalam diri pemimpin. Ya Allah, apa yang akan terjadi hidup ini? Masya Allah, surga Bapak Ibu sekalian, dunia ini. Coba dengarkan apa kata Allah menguraikan sifat orang bertakwa. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu sifat orang bertakwa. Sekarang Bapak sudah bertakwa atau belum? Mari kita uji. Ini indikator yang Allah sebutkan. Pertama, orang bertakwa itu cirinya kata Allah, orang yang suka memberi. Baik dikala senang dan juga dikala susah. Senang dia itu mindsetnya memberi. Maka orang bertakwa itu Pak berpikirnya, mindsetnya setiap saat bagaimana supaya saya bisa memberi. Dan dia tak peduli dikala senang, dia suka memberi. Dikala susah, dia memberi. Kalau tidak ada yang bisa dia beri, maka dia menangis dan bersedih. Bukan bersedih karena kemiskinan, tak ada yang bisa dia nikmati. Tetapi kenapa dia sedih? Karena dia bersedih karena tak ada yang bisa dia berikan. Ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa sedekah. Maka banyak Bapak Ibu kerja tukang becak tapi mengumpulkan duit untuk bersedekah. Tapi banyak orang yang kaya raya tapi tak mau Kenapa? Mindset. Maka mindset orang bertakwa ini Pak memberi, bukan menampung. Maka Bapak Ibu orang yang bertakwa ini tak pernah Bapak Ibu menunggu belas kasihan orang, tak pernah menunggu pemberian orang, tetapi dia selalu berpikir apa yang bisa saya berikan. Karena konflik kita ini Pak selalu mengeluh, selalu berkeluh kesah. Kenapa? Karena mengharapkan pemberian orang lain. Di rumah, kenapa suami istri kadang-kadang tidak harmonis hubungannya? Karena istri selalu berpikir, suami saya bisa berikan apa untuk saya? Suami juga berpikir, istri saya apa yang diberikannya? Tapi kalau masing-masing berpikir, ya Allah, apa yang bisa saya berikan kepada istri? Istri berpikir, saya harus apa setiap hari yang bisa saya berikan kepada suami? Maka masing-masing berpikir mindset yang inilah orang bertakwa. Maka kalau mindset kita masih berpikir Bapak Ibu, siapa yang belas kasihan kepada saya? Siapa akan memberi lagi ke sama saya? Kesal kita kalau saudara tidak memberi kepada kita. Berarti apa? Belum sempurna takwa ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mana yang senang? Kepada orang yang memberi atau kepada orang yang minta? Bapak Ibu, kita senang kepada orang yang memberi atau kepada orang yang minta?
Maka itulah sebabnya di dalam ujung ayat itu apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik itu kapan disebut baik? Kalau dia suka memberi, Pak. Coba kalau ibu punya tetangga, setiap pagi datang, Assalamualaikum, salam, Bu. Waduh Bu, di rumah tidak ada kopi Bu, minta kopi. Nah, pagi dia salam minta kopi. Siang nanti, Assalamualaikum, Bu, waduh kelapa tidak ada Bu, saya minta kelapa. Sore, Assalamualaikum, minta lagi, duh gula tidak ada di rumah Bu. Asal datang dia, tetangga ibu tuh minta. Kira-kira berapa kali ibu bukakan pintu untuk dia? Ibu buka luas-luas. Mungkin keempat kalinya bilang ibu tidur, bilang ibu tak ada di rumah, kunci pintu rapat-rapat. Mungkin ibu atau bapak kalau ada tetangga seperti itu, bapak ceritakan, saya punya tetangga baik sekali, setiap saat datang minta. Ada. Tapi coba kalau kita punya tetangga, pagi-pagi, Assalamualaikum, Bu, berapa anggota keluarga? 5. Waduh, saya pagi ini kebetulan buat lontong. Ini 5 piring lontong untuk keluarga semuanya. Nanti siang datang lagi dia, Assalamualaikum, Bu, saya kebetulan buat rendang ini. Ini rendang untuk anak-anak, untuk keluarga. Sore nanti apa? Saya buat kue. Asal datang ke rumah ngantar sesuatu. Kira-kira ibu kunci pintu. Ditunggu dibuka terus itu. Ditunggu-tunggu, datang, kapan datang. Kemudian bapak ibu ceritakan dia, saya punya tetangga baik. Kenapa? Karena dia memberi. Terus sebabnya bapak ibu sekalian, kalau pilkada politik, yang dipilih orang yang banyak memberi. Kalau tidak ada memberi, sudah lari si bapak ibu karena moni-moni politik. Bahkan dilarang itu, tidak boleh itu. Tapi memang begitu Pak. Maka orang Arab bilang, jud tasud, curah kamu akan menjadi pemimpin. Pemurah kamu akan jadi pemimpin. Tapi kalau bakhil, karena orang suka memberi itu orang baik Pak. Dan itulah Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita jadi pemimpin harus curah. Kalau bakhil jangan diharapkan dapat orang, karena itu bukan orang baik. Dan dicela oleh Allah orang bakhil itu. Dalam Quran siapa dicela? Orang bakhil. Maka yang dipuji adalah orang yang suka memberi. Maka sifat orang bertakwa, mindsetnya memberi. Maka kalau dia cari rezeki untuk diberikan, maka kebahagiaannya letaknya bukan ketika nerima gaji, bukan ketika nerima uang itu maha puncak kebahagiaannya, tapi di mana puncak kebahagiaannya? Ketika rezeki yang Allah titipkan di tangannya bisa dia bagi-bagi kepada saudaranya. Dikasih istri, ketika itu dia bahagia. Dikasih anak yatim, ketika itu dia bahagia. Rezeki yang ada itu diajak orang makan-makan, dia bahagia. Itulah puncak kebahagiaan. Jadi rezeki yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, kapan kita bahagia dengannya? Ketika kita bisa berikan. Maka tidak baik menyimpan Bapak Ibu sekalian, diberikan. Maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, dia itu sebenarnya orang kaya Bapak Ibu. Rasulullah itu orang kaya raya Pak. Kalau saya hitung berapa kekayaan Rasulullah, luar biasa. Bagaimana pemasukannya. Tetapi Bapak Ibu dia hidup sebagai orang miskin. Dia orang kaya hidup. Apa masalahnya? Karena hidupnya untuk memberi. Maka apa kata Rasulullah? Sahabat, tidak ada seorang pun yang datang meminta kepada Rasulullah, siapapun, kecuali Rasulullah beri. Bahkan pakaiannya di badannya pun Pak. Pakaian di badan pakainya. Atau ada orang bilang, waduh cantik sekali pakaianmu ya Rasulullah. Atau gelisah Rasulullah langsung itu. Pulang dia ditanggalkan pakaian. Mana tadi yang muji tadi? Ini, ambil pakaian ini. Kenapa? Karena sudah tertarik hatinya kepada pakaian. Rasulullah tidak bisa nyaman itu hidupnya lagi itu. Diberikannya itu. Bapak Ibu sekalian. Karena hidup mesti memberi. Itulah sebabnya Rasulullah bilang, pertama sekali apa kata Rasulullah? Al-yadul uliya khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah juga bersabda, setiap pagi Allah turunkan 2 jenis malaikat. Pertama malaikat ini berdoa,
khusus hanya mendoakan kita. Tugas malaikat ini. Yang satu kelompok mendoakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka memberi, ganti daripada pemberiannya itu. Limpahkan kepada dia rezekinya. Kemudian ya Allah, lenyapkan harta orang-orang yang bakhil, yang menahan hartanya. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mindset mencari hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mencari harta, gunanya ditumpuk-tumpuk, menumpuk emas dan perak dan uang sebanyak-banyaknya, kemudian dia tidak belanjakan di jalan Allah, beritahu mereka azab yang sangat pedih akan datang menimpa mereka. Bapak Ibu sekalian, maka orang bertakwa itu mindsetnya pertama memberi. Yang kedua, apa mindset orang bertakwa? Sifat orang bertakwa yang Allah beberkan di sini, yang jelaskan tegaskan, wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang tidak pernah menyimpan rasa dendam di dalam dirinya. Bagaimanapun diperlakukan orang, dia Bapak Ibu tak simpannya dalam hatinya, ditahannya amarahnya. Sekalipun dia bisa membalas, tapi dia lebih dan dia tahan. Maka tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan benci, tidak ada menyimpan permusuhan, tidak ada menyimpan hikid, tidak ada menyimpan hasad, tidak ada menyimpan, ya Allah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat hati. Hatinya bersih. Bapak Ibu, kalau ada dia dikecewakan oleh orang lain, maka sifat orang bertakwa itu apa? Wal afina anin nas, yang suka memaafkan orang lain. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, tidak ada ayat secara terang-terangan disuruh kita minta maaf kepada orang. Tetapi ayat yang ada itu rata-rata kita orang bertakwa beriman ini jangan tunggu orang minta maaf kepada kita, tetapi jauh-jauh sebelum mereka minta maaf, kita lebih dahulu sudah memaafkan. Ini yang luar biasa. Jadi orang bertakwa itu Pak, wal afina anin nas, itu sifatnya suka memaafkan orang lain, tidak pernah menunggu orang lain minta maaf bagaimanapun kesalahan orang kepadanya. Masya Allah, pernah digunjing, saya sudah maafkan. Nah, jadi jangan ditunggu saudara kita datang ke rumah minta maaf. Awas, hendakkan saya maafkan sebelum dia minta. Tidak bertakwa itu. Itu ciri orang bertakwa itu. Apalagi kalau dia bilang, tak ada maaf bagimu. Astagfirullahaladzim. Itu apa nanti inti puasa kita? Katanya tadi untuk mencapai takwa. Tapi setelah itu dibilang tidak ada maaf. Sampai mati saya tidak akan maafkan. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, wal afina anin nas. Jadi kita ini enak hidup kita Pak. Besok rasanya banyak gunjing orang, banyak memfitnah orang, kadang-kadang terambil hak orang lain. Tiba di mahkamah Allah, kok bersih? Tak ada. Ya Allah, rasanya banyak kemarin. Rupanya semuanya sudah. Masya Allah. Rupanya semua sudah memaafkan Pak. Jadi kita ini berkepentingan semua kita menjadi orang. Karena orang bertakwa itu Pak, pada menunggu orang lain minta maaf sama dia. Karena jauh-jauh disuruh maafkan. Bapak Ibu, terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Sahabat pun heran Bapak Ibu. Ada seorang sahabat, dia orang tak terkenal, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar Pak. Bukan sahabat-sahabat terkenal. Nah terkenal, tiba-tiba Rasulullah bilang kepada sahabat, dia masuk masjid. Apa kata Rasulullah? Ini kan seperti pengajian begini dah. Masuklah sahabat itu ke masjid. Apa kata Rasul kepada sahabat yang ada? Hei sahabatku, lihat ahli surga masuk masjid. Pak, disebut Rasulullah ahli surga masuk masjid. Rasulullah bilang Pak, 3 kali Rasulullah bilang asal masuk masjid dia.
Coba lihat sahabatku, ahli surga masuk masjid. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Pak. Penasaran dia. Orang ini tidak ada keistimewaannya. Berinfak di jalan Allah juga tidak. Orang kaya juga tidak. Tidak seperti Abu Bakar, Umar. Tapi tiba-tiba Rasulullah bilang, lihat sahabatku ahli surga masuk masjid. Maka Abdullah bin Umar penasaran. Lalu dia bilang, didekatinya orang itu, saudaraku, saya pengen bertamu ke rumahmu. Siap kamu menerimaku bertamu ke rumahmu? Lalu orang Arab itu kan kalau menjamu tamu nih Pak paling mulia, walaupun dia miskin. Ya, tidak ada masalah. Akhirnya diterimalah 3 hari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sebenarnya bertamu itu ingin melihat apa yang diamalkan orang ini sampai Rasulullah mencap dia ahli. Karena Abdullah bin Umar pengen juga supaya dia disebut ahli surga. Maka Bapak Ibu sekalian, 3 hari Abdullah bin Umar melihat malam. Pertama dilihat rumahnya. Ya Allah, ini orang miskin sekali. Pasti sedekahnya tidak banyak. Apalagi zakatnya. Kena nampak susah hidupnya. Setelah itu jangan-jangan baca Quran aja kerjanya. Kemudian ibadah malamnya. Dilihat oleh Abdullah bin Umar, biasa-biasa saja. 3 hari Abdullah bin Umar melacak apa yang dia amalkan. Tidak ada yang istimewa Bapak Ibu. Akhirnya Abdullah bin Umar langsung memberanikan diri bertanya langsung. Saudaraku, kamu dicap Rasulullah sebagai ahli surga. Maka saya kepengen juga dicap Rasulullah. Dan saya ingin bertanya, apa sebenarnya amalan yang kamu amalkan? Supaya saya bisa juga mengamalkan. Supaya saya juga dicap Rasulullah sebagai ahli surga. Bingung juga sahabat itu. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang saya amalkan. Tolong pikirkan saudaraku, apa yang kau rutin kau amalkan? Ingat-ingatnya Bapak Ibu. Oh ya, ada satu hal yang rutin setiap hari saya amalkan. Pertama sekali, ada 2 hal Bapak Ibu. 2 hal yang saya jaga betul dan setiap saya mau tidur, saya kontrol. Setelah bangun tidur, saya kontrol. Pertama sekali, setiap saya mau tidur, saya berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, siapapun hari ini yang memfitnahku, yang menggunjingku, yang berbuat salah kepadaku, memfitnahku, memakan hakku, ya Allah, aku sudah maafkan seluruh kesalahannya dan tolong ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Itulah Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu setiap mau tidur berdoa seperti itu? Sudah ada. Setiap mau tidur, ya Allah, semua orang bersalah kepadaku hari ini saya sudah maafkan. Yang berutang sudah lunas ya Allah, tidak ada masalah. Nah, kalau berutang belum ya? Yang menggunjingku, yang memfitnahku, yang menzolimiku, yang apa? Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah saya maafkan. Ampunkan dosanya ya Allah. Itu pertama. Yang kedua, setiap saya mau tidur saya pastikan hati saya tidak pernah merasa dengki. Tidak ada menyimpan dengki, iri, benci, permusuhan. Hati bersih. La ilaha illallah. Inilah sifat orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Bapak Ibu, semua kita, ya, semua kita orang Islam ini Pak, kalau setiap mau tidur berdoa seperti itu, masih sisakah dosa antara kita? Bahagia kita enggak? La ilaha illallah. Karena semuanya bertakwa. Kalau sudah dia bertakwa, tak perlu lagi minta maaf sama dia. Karena jauh-jauh dia sudah sebagai konsekuensi daripada ketakwaannya. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar Bapak Ibu kita diperintah oleh Allah. Ada lagi pekerjaan yang istimewa lagi dari itu Pak. Bukan hanya memaafkan kesalahan orang, tetapi yang lebih hebat daripada itu adalah membalas kesalahan orang dengan sesuatu perbuatan baik yang kita berikan untuknya. Maka dalam Al-Quran apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Apa kata Allah? Balas oleh kamu seluruh keburukan-keburukan orang kepadamu dengan sesuatu yang terbaik untuknya. Umpamanya, Pak, ini mohon maaf, dicaci makinya kita, tapi kita antarkan kue yang paling enak ke rumahnya. Masya Allah. Kita zolimi dia, kemudian ada anaknya dapat musibah, kita bantu. Umpamanya ada orang, Pak, dizolimi kita, dikecewakan kita, sampai barangkali terputus rezeki, kesempatan, gara-gara dia zoliminya kita. Tiba-tiba anaknya jatuh. Kita yang melihat, menyaksikan. Lalu kita bawa ke rumah sakit. Kita rawat anaknya. Setelah itu apa? Sampai dia sembuh. Itu kita pula yang bayar. Setelah itu pulang dia, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa? Ditanya bapaknya, siapa yang membawa ke rumah sakit, nak? Kemudian siapa yang membayarnya? Si Anu, Pak. Ingat dia. Si Anu yang membayar itu, yang menolong anaknya itu, orang yang pernah dizoliminya. Kira-kira bagaimana sikap dia? Nyesal nggak? Maka orang yang benci-membenci menjadi saling empati, saling berkasih sayang. Maka Bapak Ibu, orang yang memusuhi kita, bagaimana cara membuat dia supaya simpati dan mencintai kita? Maka keburukannya bayar dengan kebaikan. Dan itulah yang paling istimewa. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Hal seperti ini tak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki sifat kesabaran yang sangat tinggi dan orang yang punya keberuntungan yang luar biasa. Itu Allah yang bilang, Pak. Bapak Ibu sekalian, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat orang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Yaitu orang yang kebaikannya tidak dihalangi oleh apapun. Karena kita ini banyak Bapak Ibu faktor yang menghalangi. Kenapa kita tidak mau berbuat baik? Umpamanya apa? Berbuat baik kepada tetangga. Karena tetangga tak memberi kepada kita, kita tahan pula. Pernah kita dikecewakannya, lalu kita tahan pula. Dengarkan Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar Siddiq turun ayat menegur dia, Pak. Jadi Abu Bakar Siddiq turun ayat menegur dia. Itu di dalam surah Al-Ahzab. Apa ceritanya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu mungkin mendengar. Pernah terjadi namanya hadisul ifki. Terjadi Bapak Ibu penyebaran berita hoax yang sangat luar biasa. Yang memfitnah Rasulullah dan Aisyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Aisyah pernah difitnah. Dia berselingkuh dengan seseorang yang itu namanya hadisul ifki. Berita kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Jadi pernah satu perjalanan Bapak Ibu sekalian, Aisyah dalam rombongan. Setelah itu Bapak Ibu, Aisyah buang air. Kemudian dia tinggal. Setelah itu dia kembali ke rombongan, tinggal perhiasannya, kalungnya. Maka dia menyusul kalungnya yang tinggal tadi dekat tempat dia buang hajat. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia tidak kasih tahu, langsung dia pergi. Kapilah berjalan. Setelah kapilah berjalan jauh Bapak Ibu sekalian, baru orang sadar, mana Aisyah? Rupanya Aisyah tertinggal. Maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu, stop rombongan, menunggu Aisyah. Setelah itu muncul Aisyah dengan satu orang laki-laki. Maka masuklah berita hoax fitnah. Aisyah bermain. Astagfirullahalazim. Itu Bapak Ibu memang berita yang memanikkan. Termasuk yang paling Bapak Ibu gelisah waktu itu. Abu Bakar, kena putrinya, anaknya dituduh. Sampai Bapak Ibu Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab membebaskan Aisyah daripada seluruh tuduhan. Maka berita hoax itu dari dulu-dulu sudah ada. Kemudian disebarkan. Maka orang yang senang menyebarkan berita hoax, membuat berita hoax. Siapa? Itu biasanya orang-orang munafik. Itu kerja orang-orang munafik itu Bapak Ibu. Menyebarkan berita hoax. Senang dengan membuat berita hoax. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Maka Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu gelisah sekali anaknya. Tapi Alhamdulillah dengan turun ayat menjelaskan seluruh berita itu clear lah. Tapi setelah clear Bapak Ibu didapatkanlah. Ini kisah yang menarik. Bagaimana kalau kita ini dengan Abu Bakar?
Jadi Bapak Ibu, yang menyebarkan berita hoax tentang anaknya Aisyah ini, itu banyak orang-orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini kan orang kaya. Banyak orang-orang miskin. Ini dibantunya setiap bulan, ini belanja, ini apa, ini macam-macam lah dibantunya. Tetapi Bapak Ibu, ketika terjadi berita hoax ini, orang yang selama ini dibantunya ikut-ikut pula menyebarkan berita hoax tentang anaknya. Maka bersumpahlah Abu Bakar ketika itu, kalian ikut-ikut juga ya, saya kasih kalian makan, saya kalian bantu kalian tiap apa, ikut pula kalian menjelek-jelekkan anak saya dan Rasulullah. Maka apa? Saya tak akan berikan kalian lagi. Coba Pak ya, kalau ada Bapak kasih orang miskin, setiap bulan Bapak kasih dia. Setelah itu dia tebarkan pula berita hoax tentang Bapak, dijelek-jelekkannya. Kira-kira Bapak kasih lagi? Hei ibu-ibu. Oh, pasti ingat kata, kurang ajar kamu. Kemarin saya kasih apa, kamu buruk-burukkan saya ya, itu saya dapatkan. Takkan kita kasih. Abu Bakar begitu Pak. Ini kan luar biasa Pak. Tuduhan fitnah selingkuh. Aisyah, istri Rasulullah. Maka bersumpah Abu Bakar tidak akan kasih. Bapak Ibu, marah Allah sama Abu Bakar. Turun ayat menegur Abu Bakar Pak. Wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ati. Jadi apa kata Allah? Jangan hai kamu kan orang yang diberi karunia oleh Allah. Kamu hai Abu Bakar, orang diberikan kelapangan oleh Allah. Jangan kamu bersumpah. Jangan kamu sampai menghalang, tidak memberi kepada orang-orang yang selama ini kau berikan kepada mereka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang miskin. Kemudian apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan, dan hendaknya dia berlapang dada, dan jangan sampai tidak memberi, walaupun difitnah, jangan sampai fitnah mereka, kesalahan mereka menghalangimu untuk meneruskan kebaikan. Apa ujung ayat itu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, Allah yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu menginginkan, Abu Bakar dan orang yang sejenisnya, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memaafkan dosa orang lain, Allah lebih dahulu memaafkan dosa. Jadi itulah rahasianya. Kenapa kita harus memberi maaf kepada orang lain? Karena Bapak Ibu, Allah yang akan membalas. Kalau kita tidak pernah menunggu orang minta maaf dan kita maafkan lebih dahulu, maka Allah jauh-jauh sebelum itu sudah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Hai Abu Bakar, tidakkah kepingin Allah mengampunkan dosa-dosamu? Maka Bapak Ibu, kita juga tanya diri kita, apa yang menghalang kita berbuat baik? Apalagi saudara kandung kita pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang bagian tanah kita diambilnya juga, tidak kita sapa. Jangan Bapak Ibu, ambillah tanah itu, saya maafkan, saya relakan. Apalagi kalau seandainya dia miskin, dia apa? Relakan Bapak Ibu. Maka yang paling indah hidup ini saling merelakan. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya saling memaafkan. Kemudian Bapak Ibu, wal yasfahu, berlapang dada. Kenapa? Ujungnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau sudah Allah ampunkan dosa-dosa kita, ujungnya apa? Surga. Karena surga hanya diberikan Allah untuk orang yang bersih dari dosa. Kalau kita tak bersih dari dosa Bapak Ibu, ya mungkin masuk surga juga, tetapi dicuci dulu. Tapi dicuci bukan di Sungai Siak Pak, bukan di Sungai Kampar. Di mana dicuci? Di neraka. Dapat 3 hari Pak. 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun kita. Dapat 3 hari 3000. La ilaha illallah. Maka itulah sebabnya tobat selalu kepada Allah ya. Bertobat kita dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, semua bertakwa. Sudah saling memaafkan. Maka Bapak Ibu yang di masjid ini, yakin kita semuanya orang bertakwa ini. Maka keluar masjid ini tak ada lagi orang yang kita beri dosa. Tapi kalau ada yang berutang, minta utang dulu. Nah, kalau terlalu banyak. Tapi kalau sedikit, maaf, relakan saja. Ingat ya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalian disuruh memaafkan saudara. Jangan terhalang kebaikan kalian. Bagaimanapun dia. Kenapa? Tidakkah kepengen kalian Allah mengampunkan dosa-dosa kalian?
Allahu Akbar. Itu rayuan Allah yang luar biasa. Kemudian Allah tutup dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, itulah sifat orang bertakwa dan itulah inti sebenarnya halal bihalal, saling merelakan sebagai implementasi bukti bahwa kita orang-orang bertakwa. Pendendam itu bukan orang bertakwa. Pembenci bukan orang bertakwa. Permusuhan bukan orang bertakwa. Orang yang Bapak Ibu sekalian, dan memaafkan itu Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya apa? Melupakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah maafkan orang, maka wajah kita nanti manis dengan dia lagi. Bisa ketawa senyum. Karena Bapak Ibu, konsekuensi memaafkan itu, yaitu tidak mengingat. Jadi jangan, tidak lagi kita Bapak Ibu sekalian ingat lagi dua perkara dalam diri. Jadi di dalam hikmah itu dua hal yang perlu kita ingat selalu dari orang lain terhadap kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dua hal yang tak boleh kita ingat-ingat lagi. Apa dua hal yang tidak boleh kita ingat sebagai kita bukti orang bertakwa? Pertama, yang tak boleh kita ingat-ingat terhadap orang lain Bapak Ibu adalah kesalahan orang lain kepada kita jangan diingat, tetapi dimaafkan. Yang kedua, yang tak boleh diingat-ingat terhadap orang lain Bapak Ibu, kebaikan kita kepada orang lain. Kalau Bapak ingat-ingat, saya berisyanu, nanti Bapak condong kapan dia balas. Membalas kapan itu merusak keikhlasan. Akhirnya tak berpahala jadinya Bapak Ibu. Maka kalau sudah diberi, jangan diingat-ingat. Nyumbang ke masjid, jangan ingat-ingat lagi. Anggap dia tak pernah menyumbang. Begitu. Ini enggak menyumbang 1 juta, ingat 10 tahun saya pernah nyumbang 1 juta. La ilaha illallah. Kalau sudah mengingatnya enggak ada masalah. Tapi kalau disebut-sebut, hilang semuanya. Maka itu namanya kalau menyebut amal soleh itu Bapak Ibu, nanti ujungnya riya. Maka di sini dua yang tak boleh diingat ya. Pertama, dosa orang kepada kita, kesalahan orang. Jangan diingat-ingat, tapi maafkan. Tapi ada orang bilang begini Pak, ini bahaya ini. Saya sudah maafkan, tapi saya tak lupa katanya. Lah dia maafkan, tapi dia tak lupa katanya. Itu pendendam itu Pak. Itu pendendam itu. Kalau Bapak maafkan berarti Bapak sudah lupakan. Jadi seolah yang namanya maaf, seolah-olah barang itu tak pernah terjadi. Hapus. Itu namanya maaf. Tapi kalau masih ingat juga, belum lagi itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dua yang perlu kita ingat kepada orang lain. Dari orang lain. Apa yang kita perlu ingat? Pertama, kesalahan kita kepada orang lain. Supaya kita selalu ketemu dia minta maaf. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita. Supaya kita menjadi orang yang pandai membalas jasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian diberikan kebaikan, balas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, yang setimpal. Tak bisa juga kalian balas. Doakan kebaikan. Maka kalau kita ingat kebaikan orang lain, waduh ya Allah, Bapak itu dulu memberi saya motor. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehatkan badannya. Begitu Pak ya. Jadi ingat selalu kebaikan orang kepada kita. Kemudian ingat selalu kesalahan orang kita kepada orang lain. Supaya kita minta maaf. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini semua kita mengimplementasikan makna takwa di dalam acara halal bihalal ini, yang mana tak ada lagi yang lain. Maka sebenarnya malam ini tak perlu salam-salaman lagi Pak. Kenapa? Karena konsep takwa itu, dia tidak menunggu orang lain minta maaf, tetapi jauh-jauh dia sudah memaafkan. Apalagi kita satu warga, satu masjid, satu jamaah, semaah tetangga. Allahu Akbar. Ini tentu lebih berhak karena kita berkecimpung tiap hari. Kadang-kadang pengurus masjid dipitnah, kadang-kadang macam-macam lah kan. Kadang-kadang tetangga kita jelek-jelekkan, kadang-kadang macam-macam lah, suuzon Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita bertemu dengan orang-orang bertakwa, maka mereka tak akan mengasihi dosa seperti kita. Mereka jauh-jauh sudah memaafkan. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu pada malam hari ini? Mudah-mudahan acara halal bihalal ini ada mengingatkan kepada kita
nilai-nilai takwa Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita, memantapkan. Jadi ini memantapkan nilai-nilai Ramadan. Hablum minallah, hablum minan nas. Karena itu kunci bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beres hubungan kita dengan Allah, beres hubungan kita dengan sesama. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertama, Allah terima ibadah puasa kita selama Ramadan. Kemudian Allah ampunkan dan Allah maafkan seluruh kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian Allah berikan pahala yang sempurna terhadap seluruh amalan-amalan kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahuma ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal jununi wal barasi wa sayyi'il asqam. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza wa min sa'iri biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi durina. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansurul islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin. Allahumma khzul man khazalal islam wal muslimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. A'adahullahu alaina wa alal ummatil islamiyah bi kulli khairin wa barakatin wa minnatin wa afiyatin.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah mempertemukan kita semua pada bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.